Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ridha Aulianto. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai ISSN. Kemarin video mengenai ISSN telah saya upload sampai pembahasan tentang persiapan bagaimana mendaftarkan ISSN. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengelola jurnal yang baru ya, jurnal yang baru dibuat. Jadi beberapa hal tersebut diantaranya yang pertama adalah sebuah terbitan jurnal atau majalah itu harus mempunyai nama atau judul terbitan yang telah ditentukan oleh pengelola jurnal yang telah disepakati. Ketika menentukan nama judul terbitan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama mengenai fokus dan ruang lingkup keilmuannya, apakah akan spesifik atau akan meluas. Jadi ada contoh judul jurnal yang sangat spesifik, ada juga yang meluas, misalkan Atom Indonesia berarti tentang atom. Ada juga yang misalkan jurnal ilmu sosial, itu berarti seluruh ilmu sosial bisa masuk di situ. Jadi pengelola jurnal harus menentukan dulu fokusnya. Nah, jika kita melihat pedoman akreditasi jurnal ilmiah, di situ ada salah satu poin akreditasi mengenai nama ya, nama terbitan. Semakin spesifik semakin bagus nilainya. Kemudian faktor yang kedua mengenai bahasa yang digunakan. Jadi nama atau judul terbitannya mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau bahkan bahasa yang lain, bahasa Arab atau bahasa Jawa. Jadi biasanya bahasa ini berpengaruh karena sebuah jurnal ketika sudah terakreditasi kemudian mengarah ke internasional, biasanya mereka merubah judulnya ke bahasa asing. Nah, ini sebaiknya dari awal itu sudah ditentukan apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Judul bahasa Indonesia pun tidak masalah. Banyak jurnal-jurnal Indonesia yang sudah masuk Scopus dengan judul berbahasa Indonesia. Kemudian faktor berikutnya yaitu penggunaan subjudul, singkatan, akronim ataupun nama lembaga. Misalkan kemarin saya contohkan mengenai judul Pitagoras Jurnal Ilmu Matematika. Jadi keterangan jurnal ilmu matematika itu subjudul ya. Nah, apakah terbitan yang Bapak Ibu kelola nanti akan ada subjudulnya, atau ada singkatan berupa singkatan, misalkan kemarin CKK misalkan Pengmas Pengabdian Masyarakat begitu. Kalau akronim misalkan JIMAT Jurnal Ilmu Matematika Terapan misalkan. Kemudian kalau lembaga misalkan Jurnal Matematika Universitas Diponegoro, ada nama lembaganya. Nah, untuk faktor yang ini ada poin di akreditasi itu ketika sebuah jurnal ilmiah kemudian ada nama lembaganya, dianggapnya itu skupnya kecil sehingga nilainya jelek, nilainya paling kecil maksudnya begitu ya. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian bagaimana menyiasatinya ya, jangan pakai nama universitas. Boleh nama pahlawannya tapi tidak usah disebutkan universitas. Misalkan Diponegoro Law Review, jadi pakainya Diponegoronya bukan Universitas Diponegoro Law Review gitu ya. Kemudian faktor yang kedua, sebuah terbitan harus mempunyai dewan redaksi. Ini pun yang dipersyaratkan ISSN ya. Jadi ada sekelompok orang yang mengelola, yang bertanggung jawab atas keberlangsungan sebuah terbitan. Jadi biasanya ada pimpinan redaksi atau pimret, kemudian ada dewan editor atau tim editor, kemudian tim editor itu nanti ada language editor, copy editor, layout editor dan sebagainya, dan ada reviewer, sekelompok orang yang akan memeriksa naskah. Nah, dalam pendaftaran ISSN akan diminta lembar susunan dewan redaksi. Jadi Bapak Ibu pengelola jurnal harus menyiapkan terlebih dahulu.
Kemudian ada pertanyaan misalkan apakah ketua dewan redaksi harus doktor profesor? Ya tidak harus ya. Jadi pengelola atau tim redaksi itu ya orang-orang yang berkecimpung di keilmuan tersebut, yang pernah menulis publikasi di bidang tersebut, tidak harus profesor doktor. Kemudian jumlahnya juga tidak ada minimalnya berapa begitu ya. Jadi kalau pimpinan redaksi ini hanya satu, kemudian yang lainnya bisa banyak, dan tidak harus dari dalam institusi sendiri, bisa dari institusi luar. Berikutnya akan diminta mengenai minimal jumlah artikel. Jadi ISSN mensyaratkan ada daftar isi minimal 5 artikel. Ini pun selaras dengan pedoman akreditasi ya. Di akreditasi juga disyaratkan minimal 5 artikel. Kemudian apabila mau dipecah, didetailkan komposisinya, bisa 40% itu dari internal dan 60% dari eksternal. Kemudian kalau di pedoman akreditasi ada yang namanya aspirasi wawasan ya, aspirasi wawasan lokal, nasional, regional maupun internasional. Nah, ini nanti dilihat dari penulis-penulis yang mensubmit ke jurnal Bapak Ibu. Apabila dari lingkup institusi sendiri berarti lokal, apabila dari 2 atau lebih provinsi, nasional, atau regional bahkan internasional. Kemudian jumlah minimal artikel tadi ada 5 artikel ya, bukan jumlah penulis tapi jumlah artikel. Ini diminta oleh persyaratan pendaftaran ISSN. Kemudian berikutnya untuk mendaftarkan ISSN, silakan Bapak Ibu akses issn.pdi.lipi.go.id. Kemudian scroll ke bawah pada laman tersebut, nanti ada 3 menu utamanya. Yang pertama, daftar ISSN yang telah diterbitkan. Berarti ini nanti ada banyak daftar ISSN dan daftar terbitan yang telah diterbitkan di Indonesia. Yang kedua, informasi mengenai prosedur registrasi ISSN. Ini apabila Bapak Ibu mau mendaftar ISSN dan belum paham bagaimana langkahnya, bisa dibaca informasi ini. Kemudian yang ketiga, formulir permohonan ISSN baru. Nah, inilah formulir yang harus Bapak Ibu nanti isi. Jadi ketika Bapak Ibu mau mendaftarkan jurnal cetak maupun jurnal elektroniknya, tahapnya adalah membaca dulu informasi prosedurnya. Jika sudah paham, langsung mengisi formulir permohonan ISSN. Jadi pada menu informasi prosedur registrasi ISSN tadi ada beberapa informasi yang tersaji di website, antara lain prosedur pengajuan ISSN, persyaratan, kode bar, informasi mengenai ISSN, ketentuan perjanjian, dan seterusnya ya. Bapak Ibu bisa baca satu persatu. Kemudian berikutnya pada pengisian formulir. Jadi pada pengisian formulir nanti ada isian wajib dan isian opsional. Isian wajib adalah isian yang ada tanda bintang warna merah di sebelah kanan, sisi kanan. Ketika ada tanda bintang merah berarti Bapak Ibu harus mengisi field tersebut atau kolom tersebut. Ketika Bapak Ibu tidak mengisi atau mengosongkan, maka lembar formulir tidak akan bisa tersimpan. Kemudian berikutnya adalah situs terbitan untuk versi yang online atau elektronik. Jadi ini wajib diisi karena petugas akan mengecek alamat situs yang dituliskan oleh pengolah jurnal. Kemudian faktor yang paling penting juga ini di sini adalah kunci dinamis. Jadi pada bagian bawah formulir itu nanti akan diminta kunci dinamis sebagai password ya.
atau kata sandi yang akan digunakan Bapak Ibu untuk login. Nah, kata sandi tersebut telah di-create oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal klik lihat di sini pada formulir tersebut, nanti akan muncul 6 angka. Nah, 6 angka ini tidak bisa di copy paste. Jadi Bapak Ibu harus ketik manual. Jadi pada kunci dinamis ada 6 angka yang harus diketik manual. Tidak bisa di copy paste. Karena kalau di copy paste jumlah karakternya akan bertambah. Jadi harus Bapak Ibu ketik manual. Setelah itu klik save, baru formulirnya akan tersimpan. Ini adalah contoh lembar formulirnya yang tadi saya sebutkan. Ada tanda bintang merah di nama terbitan, sinopsis, pengelola, nama, alamat, dan seterusnya ya. Tanda bintang merah ini wajib diisi. Kemudian kunci dinamis tadi ada kata lihat di sini. Nanti Bapak Ibu klik, muncul 6 digit angka. Kemudian untuk penjelasan untuk masing-masing field atau kolom, pada sinopsis yang ini ya, sinopsis diisi uraian singkat tentang terbitan. Bisa deskripsi ya, deskripsi tentang terbitannya, jurnal ilmiah maupun non ilmiah, diberi keterangan di situ. Kemudian situs terbitan ini untuk yang versi elektronik tadi. Berikutnya mengenai kontak. Kontak di sini adalah pihak yang bisa dihubungi. Termasuk nanti ada pengisian email, adalah email yang digunakan untuk komunikasi antara petugas ISSN dengan pengelola jurnal, sehingga isian email ini harus email yang valid, email yang sering dipakai ya. Misal Bapak Ibu pengelola jurnal punya email institusi namun jarang dipakai, ya tidak usah dituliskan di sini. Pakai yang Gmail atau Yahoo yang sering Bapak Ibu gunakan, karena komunikasinya akan terkirim melalui email tersebut. Berikutnya mengenai frekuensi terbitan. Ini juga ada beberapa pengelola jurnal yang kurang pas untuk mengisi frekuensi terbitan. Nanti di sini ada pilih, ada 2 drop down list. Pilih di sini, misalkan begini, Bapak Ibu punya terbitan yang terbit 2 kali dalam setahun, berarti harus dipilihnya adalah 6 dan bulanan. Artinya setiap 6 bulan sekali terbit, atau dalam 1 tahun atau 12 bulan itu terbit 2 kali. Nah, di sini ada juga yang mengisinya itu 2 tahunan. Nah, 2 tahunan kan berarti beda arti. Walaupun maksudnya terbitnya 2 kali dalam setahun, tapi ini kurang tepat. Jadi isinya adalah 6 bulanan. Nah, kalau 4 kali ya berarti 3 bulanan, kalau 3 kali 4 bulanan. Kemudian berikutnya edisi mulai berlaku. Ini edisi mulai berlakunya ISSN. Kalau baru pertama kali terbit bisa diisi bulan pertama kali terbit. Misal jurnalnya terbit untuk bulan April tahun 2021, daftarnya di Januari 2021. Nanti tulisnya di sini volume 1 nomor 1 April 2021. Begitu ya. Tidak Januari tapi April, karena Bapak Ibu terbitannya bulan April. Kemudian media terbitan. Nanti ada pilihan di sini, versi cetak atau versi online atau peta, CD, CD DVD ya. Peta belum ada. Jadi cetak, online, CD DVD. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan 2 jurnal sekaligus, maka mengisi formulirnya 2 kali. Pilih versi cetak, lengkap diisi, kemudian isi lagi, pilih yang versi online, sehingga mempunyai 2 pendaftaran. Tapi kalau hanya 1 ya disesuaikan, misalkan versinya cetak. Kemudian berikutnya kategori keilmuan, tinggal disesuaikan keilmuan jurnal tersebut apa.
misalkan kesehatan atau kedokteran atau fisika, matematika, nanti tinggal dipilih di sini. Kemudian kunci dinamis ini yang tadi sudah bolak-balik saya jelaskan. Jadi ini adalah password yang nanti digunakan dengan cara klik lihat di sini muncul 6 digit. 6 digit di sini harus diketik manual, tidak bisa di copy paste ya. Jadi langsung diketik 515785 misalkan begitu. Oke, berikutnya ketika Bapak Ibu telah selesai mengisi formulir dan simpan, nanti muncul nomor ID pendaftaran dan kata sandi. Nah, nomor ID pendaftaran dan kata sandi ini nanti digunakan untuk akses masuk atau login ya. Nomor ID biasanya ada 10 digit kalau tidak salah, kata sandi ada 6 digit. Jadi Bapak Ibu bisa simpan, bisa diketik, bisa difoto ketika tadi pengisian formulir ya. Nah, untuk bisa login Bapak Ibu kembali ke laman ISSN, halaman home, halaman muka issn.pdi.lipi.go.id. Kemudian scroll ke bawah, paling bawah ya, ada akses masuk. Nah, akses masuk di sini nanti akan diminta nomor ID pendaftaran dan kata sandi. Jangan lupa untuk pengisian tahun permohonan harus disesuaikan. Apakah Bapak Ibu mengisi permohonan di tahun 2019, 2020 atau nanti 2021? Jadi, kalau tahunnya salah pasti tidak akan bisa masuk. Kalau kata sandinya salah juga tidak akan bisa masuk. Kemudian bagaimana apabila Bapak Ibu ternyata lupa menyimpan? Ya mau tidak mau harus kontak ke LIPI untuk melihat kata sandi dan nomor ID pendaftarannya. Kemudian berikutnya adalah mengenai upload berkas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah login, tahap berikutnya adalah mengupload berkas persyaratan ISSN. Nah, di sini ada 4 berkas yang nanti diminta ya: surat permohonan, sampul depan daftar isi, dan susunan dewan redaksi. Nah, di sini nanti ketika surat permohonan ini diklik, ini kan berwarna biru ya. Jadi ini berwarna biru, ketika diklik akan muncul tampilan yang seperti ini. Nanti tinggal dipilih atau choose file, pilih berkasnya. Jadi berkasnya harus disiapkan dulu. Nah, berkasnya ini formatnya apa? Nah, formatnya adalah format PDF dengan ukuran maksimalnya 1 mega. Jadi di sini juga sudah disebutkan ya di dalam kotak untuk uploadnya, format PDF dengan ukuran maksimal 1 mega. Cari filenya, kemudian klik unggah. Begitu. Jadi tahapan untuk surat permohonan, sampul daftar isi maupun susunan dewan redaksi sama. Cara menguploadnya seperti itu. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Nah, pada saat proses upload ya, tadi ketika udah dipilih kemudian sudah klik unggah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi tampilan loading ada di sini adalah simbol berputar yang tidak akan berhenti. Jadi ada keterangan tunggu sebentar dalam proses pencekan dan unggah data. Ada proses loading yang ternyata ini tidak akan berhenti, berputar terus maksudnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu pengelola jurnal perhatikan adalah kata-kata selesai yang ada di pojok kiri bawah yang berwarna merah ini. Jadi apabila ketika proses upload kemudian muncul simbol loading berputar terus gitu ya, ditunggu belum selesai, perhatikan pojok kirinya. Jika ada kata selesai, maka prosesnya sebenarnya telah selesai. Yang harus dilakukan adalah klik tutup atau klik ini tanda silang ini, kemudian klik save atau simpan, maka nanti prosesnya sudah selesai. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah berkas lampiran pendaftaran ISSN. Tadi sudah disebutkan ada beberapa
berkas persyaratan pendaftaran ISSN. Yang pertama surat permohonan, yang kedua daftar isi, yang ketiga susunan dewan redaksi, yang keempat satu lagi tadi empat ya, iya sorry, ada 4 surat permohonan, sambung depan, daftar isi, dan susunan dewan redaksi. Kemudian bagaimana ISSN didapatkan? Ada 5 langkah. Yang pertama isi formulir tadi, ciri-cirinya adalah ada nomor ID dan kata sandi. Yang kedua tahap yang penjelasan sebelum ini ya, ada unggahan berkas. Tadi ketika ada proses berputar, pastikan ada kata selesai dan simpan. Nah, nanti di sini petugas akan memeriksa berkas, isian formulir dan berkas yang dikirimkan oleh pengelola jurnal. Apabila lolos verifikasi akan ada info pembayaran. Namun ketika tidak lolos verifikasi akan dilakukan revisi. Kemudian baru ketika sudah pembayaran akan terbitlah ISSN dan barcode-nya. Berikutnya adalah untuk bukti transfer ya. Jadi di sini bukti transfer ini adalah syarat ke-5 yang harus dilampirkan. Yang tadi ada surat permohonan, cover, daftar isi, susunan dewan redaksi. Nah, di sini ada bukti transfer yang diminta. Jadi untuk bukti transfer ada perubahan cara transfernya, maaf ya. Cara transfernya kalau dulu menggunakan rekening PDII LIPI, jadi Bapak Ibu transfer ke rekening PDII, kalau sekarang pakai sistem billing. Jadi informasi-informasi untuk pembayaran akan ada dikirimkan ke email. Untuk penjelasan detailnya bagaimana sebuah surat permohonan. Jadi surat permohonan itu ditulis secara resmi oleh penanggung jawab lembaga atau organisasi berbadan hukum. Ciri-cirinya ada berkop, tanda tangan, stempel, begitu ya. Yang nanti di sini ada kop dari lembaga. Kemudian pada badan suratnya ada penjelasan identitas terbitannya. Jadi misalkan nama pengelola, bekerja sama dengan siapa kalau ada, misalkan kerjasama dengan organisasi profesi gitu ya. Kemudian ada keterangan alamat. Kemudian ada identitas, yang atas adalah identitas pengelola, yang bawah identitas terbitannya, judulnya apa, bulan pertama kali terbitnya apa, frekuensi terbitan berapa kali, media terbitannya apa. Kemudian ada keterangan berkas yang dilampirkan. Kemudian yang paling bawah adalah pengesahan, tanda tangan, dan stempel. Kemudian berikutnya untuk cover atau halaman muka untuk jurnal atau majalah terbitannya, ini yang utama adalah menampilkan judul atau nama pada bagian depan ya, bagian atas biasanya sebuah terbitan, dan namanya harus konsisten. Pada contoh ini ternyata ada 3 nama yang ditampilkan oleh pendaftar. Ini mohon maaf, saya izin untuk mencontohkan. Contohnya lontar komputer pada halaman cover. Kemudian pada halaman daftar isi ada jurnal ilmiah lontar komputer. Kemudian pada halaman daftar redaksi ada lontar komputer jurnal ilmiah teknologi informasi. Nah, ketiganya ini tidak sama atau tidak konsisten dalam penulisannya. Nah, yang diminta adalah judul di cover, kemudian judul yang ada di daftar isi, judul yang ada di dewan redaksi itu harus konsisten atau sama. Jadi sama semua. Jadi apabila ada tidak konsisten maka harus direvisi. Kemudian berikutnya untuk pembayaran ini sudah tidak sesuai ya. Kalau dulu
menggunakan rekening, kalau sekarang sudah pakai billing. Bagaimana cara pembayaran billing nanti akan diinformasikan melalui email. Jadi pembayaran billing bisa melalui mobile banking. Untuk pendaftaran yang bermedia online, syaratnya masih sama, hanya digantikan dengan screenshot tampilan e-jurnal sampul depan, daftar isi, susunan dewan redaksinya sama, harus di screenshot dari laman jurnal elektroniknya. Ini contoh ya, contoh aja. Ada misalkan Journal of Mechatronics ini halaman depannya begini. Jadi ada judul jurnalnya. Ini tampilan contoh aja, contoh tampilan jurnal elektronik. Kemudian apabila jurnalnya adalah single jurnal atau punya satu alamat sendiri, misalkan jurnal baca.pdi.dp.go.id, ya alamat itulah yang nanti akan diisikan di formulir, bukan alamat portal ya. Misalkan ini ada jurnalnya DP itu journal.bp.go.id. Nah, ini adalah laman portal. Yang diminta ISSN adalah laman untuk jurnalnya yang spesifik. Jadi harus diklik dulu. Misalkan e-journal.dp.go.id /MEF gitu, misal aja ya. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Berikutnya, ini contoh ya, masih contoh untuk jurnal elektronik. Pada header ada judul terbitannya, kemudian sama dengan versi cetaknya, jadi penulisannya konsisten. Kemudian kalau sudah mempunyai ISSN bisa ditaruh di pojok kanan atas cetak dan elektronik. Berikutnya adalah daftar isi. Ini juga sama untuk versi elektronik. Untuk versi elektronik diminta minimal 5 terbitan ya. Ketika sudah ada 5 terbitan atau lebih, tergantung Bapak Ibu terbitnya ada berapa artikel, dan PDF-nya bisa dilihat atau diakses oleh petugas, maka ini sudah memenuhi syarat untuk pendaftaran ISSN. Jadi ini hanya contoh tampilan aja ya. Berikutnya adalah contoh tampilan untuk susunan dewan redaksi. Ada editorial team. Di sini juga sama, Bapak Ibu harus menuliskan atau memindahkan dari versi cetak ke versi elektronik. Ini adalah tampilan yang harus di screenshot gitu ya. Kemudian pada website atau laman ISSN nanti ada keterangan atau identitas ketika jurnal Bapak Ibu sudah mendapatkan ISSN. Jadi di sini ada identitas lengkap mulai dari nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nama, sinopsis, identitas pengelola, keterangan ya, keterangan frekuensi, keterangan media, nomor SK begitu ya, dan barcode gitu. Ini adalah identitas yang akan diterima oleh Bapak Ibu ketika proses pendaftaran ISSN-nya telah selesai. Berikutnya terkait dengan penulisan. Bagaimana cara penulisan dan pencantuman ISSN. Jadi yang sebaiknya ya, penulisan adalah ISSN 4 digit, strip 4 digit, dan dituliskan media. Begini. Jadi yang berbeda adalah medianya ya, bukan ISSN-nya. ISSN itu ya hanya satu aja, ISSN dengan 8 digit dengan media apa. Contoh ini di bawahnya ya. ISSN sekian-sekian, medianya cetak. ISSN sekian-sekian, medianya online. Media CD, media DVD. Nah, kemudian bagaimana dengan penulisan P ISSN, print ISSN, elektronik ISSN? Dia kalau di Indonesia ini lazim
ya dibolehkan, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau di luar negeri tetap hanya ya ISSN begitu penulisannya, medianya saja yang berbeda, makanya diberi keterangan media di belakangnya. ISSN bla 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 online atau elektronik, ISSN bla 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 print gitu. Penggunaan PISSN dan EISSN ini lazim, ini diboleh-boleh aja karena orang Indonesia sudah sama-sama memahami maksudnya begitu. Berikutnya menu daftar ISSN yang telah diterbitkan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengecek jurnal apa saja atau majalah apa saja yang sudah pernah mendaftarkan ISSN, bisa di menu ini, menu daftar ISSN. Nanti akan muncul jumlahnya ada berapa, kemudian muncul daftarnya. Nah, Bapak Ibu bisa cari menggunakan kata kunci. Kata kuncinya judul boleh, kata kuncinya ISSN boleh, kemudian ada tahun. Ini kalau spesifik bisa dicari dengan tahun. Nanti akan muncul identitas jurnal yang Bapak Ibu cari. Kemudian terkait untuk validasi, bagaimana untuk mengecek apakah ISSN-nya valid, apakah benar nih ISSN-nya diterbitkan oleh LIPI. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke alamat ini ya, formvalidation.io validator ISSN. Mungkin tampilannya kalau untuk sekarang sudah berbeda, ini tampilan dulu tahun 2018, tapi intinya masih sama. Jadi nanti silahkan isi 8 digit ISSN yang Bapak Ibu punya. Ketika ada keterangan tanda silang berarti ISSN-nya tidak valid atau salah, ada karakter yang salah. Tapi kalau ada keterangan checklist hijau, itu berarti ISSN-nya itu valid atau betul. Jadi kalau di Indonesia itu ada di LIPI ya, mendaftar ke LIPI. Karena kadang ada juga kasus penerbit yang menuliskan ISSN secara acak gitu ya, sembarangan atau urut, padahal ISSN-nya sebenarnya salah gitu. Berikutnya mengenai barcode. Barcode ini Bapak Ibu pengelola jurnal akan mendapatkan barcode ketika ISSN telah diterbitkan. Barcode ya berupa begini ya, bentuknya garis-garis begini. Ketika mau dicoba diidentifikasi, jadi barcode ISSN menggunakan sistem EAN13, kemudian diawali dengan angka 977 yang merupakan jenis terbitan berkala, kemudian diikuti 7 angka ISSN, diikuti 2 angka yang boleh dirubah untuk variasi ya, dan 1 untuk cek digit. Jadi misalkan nomor ISSN-nya adalah ini 24428019. Pada barcode-nya nanti munculnya 977 2442801002. Sekali lagi hanya 7 angka ISSN yang ada pada barcode. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu mau merubah? Itu boleh dilakukan karena ada 2 angka variasi nih yang boleh dirubah. Misalkan Bapak Ibu menginginkan barcode-nya ini berisi nomor ISSN penuh, berarti angkanya setelah 801 ini ditulis 9, berarti bisa misalkan diisi 90 gitu, 90. Nah, nanti akan muncul nomor ISSN-nya lengkap di sini. Cek digit terakhir akan berubah sesuai untuk memvalidasi angka-angkanya begitu. Kemudian oh ya, ini tampilannya ya, contoh tampilannya ada karakter cek yang bisa dirubah. Jadi dua digitnya ini misalkan dirubah, kemudian misalkan dirubah ke 01, maka tampilannya begini. Di sini ada 01, cek digitnya berubah jadi 1, padahal sebelumnya cek digitnya adalah 4.